Atma, namaste. Halo teman-teman, apa kabar? Saya Fani Chandra, kita ketemu lagi di tahun 2023. Ini video pertama saya di tahun ini. Teman-teman, gimana kemarin tahun baruannya? Tentunya semuanya pada bahagia kan ya? Semoga begitu adanya. Teman-teman, hari ini kita bicara tentang apa sih yang harus kita lakukan di tahun 2023 terkait memilih teman. Tentunya di awal tahun ini kita punya resolusi untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya untuk menjadi lebih baik itu kita juga bisa lakukan mulai dari kita menghindari hal-hal yang negatif ya teman-teman. Gimana caranya supaya kita bisa menjaga vibrasinya kita tetap baik di tahun 2023 ini. Salah satu caranya adalah pinter-pinterlah dalam memilih teman-teman di sekitar kita atau di sekeliling kita atau inner circle-nya kita mau seperti apa. Karena apa? Cerminan dari kita memilih orang-orang yang positif itu akan membuat kita juga bertambah baik ya vibrasinya. Sebaliknya kalau kita berteman dengan orang-orang yang negatif, energi kita juga akan ter-drag down. Kalian sudah paham ya teman-teman, kalau misalnya energi kita menjadi low, kita sulit untuk ter-attract dengan hal-hal yang positif, keberuntungan, kekayaan seperti itu, atau kesehatan bahkan itu akan malahan menjadi ter-drag down. Maka dari itu teman-teman, di tahun 2023 awal ini kita coba yuk untuk bisa memilih teman-teman yang positif. Teman seperti apa yang harus kita hindari di tahun 2023 ini? Yaitu yang pertama adalah yang selalu menebarkan hal-hal yang negatif. Misalnya apa sih menebarkan hal-hal yang negatif? Ya, dalam omongannya itu selalu saja penuh dengan rasa benci, omongin orang, kayak gitu ya teman-teman. Itu kan hal-hal yang negatif. Otomatis kita akan terdorong juga untuk melakukan hal yang sama jika kita berteman dengan orang-orang seperti itu. Tapi sebaliknya teman-teman, kita juga harus berusaha untuk selalu positif. Karena apa? Namanya juga kita menghindari yang seperti itu, kita jangan malah membuat orang lain negatif, teman-teman. Selanjutnya adalah kita harus menghindari orang-orang yang selalu mengeluh all the time. Mengeluh sih mungkin saja wajar, tapi kalau apa yang dikeluhkan itu keluar dari mulutnya dan setiap saat, itu kayaknya udah nggak bener deh teman-teman. Maka dari itu kita harus bisa memposisikan diri, takutnya nanti kita ke bawah untuk melakukan hal yang sama. Maka dari itu kalau bisa hindari saja. Tapi kita juga harus bisa untuk mensyukuri setiap keadaan yang ada sehingga tidak menjadi tukang ngeluh ya teman-teman. Selanjutnya kita harus menghindari orang yang selalu mengkritik kita. Teman-teman, untuk self love aja kita harus berusaha ya untuk mencintai diri sendiri, suka pada diri sendiri gitu. Tetapi kalau kita berada di sekeliling orang yang selalu mengkritik apa yang kita lakukan, gimana caranya supaya kita bisa belajar untuk mencintai diri kita? Mulailah mencintai diri kita dengan memilih orang-orang yang tepat. Jauhilah orang-orang yang selalu mengkritik apapun yang ada pada dirimu, entah cara berpakaian, entah cara berpikir, entah cara berkata-kata, dan segalanya yang membuat kita tuh kok kayaknya nggak nyaman karena selalu dikritik dan tidak pernah menghargai pendapat yang kita sampaikan. Wah, itu udah harus dijauhin banget teman-teman. Karena apa? Saat ini yang penting adalah dirimu, cintai dirimu sendiri. Self love itu jauh lebih penting. Yang selanjutnya adalah jauhilah teman-teman yang tidak punya rasa peduli. Tidak punya rasa peduli ini kepada diri kita ya sebagai temannya. Kalau kita selalu menunjukkan rasa peduli, rasa hormat, rasa menghargai, tetapi orang yang kita temenin gak punya sama sekali, hanya mencari ketika butuh dan juga tidak menunjukkan rasa peduli kepada orang lain, ini ada yang salah dengan dirinya. Kita boleh tegur sebetulnya, tetapi kalau tidak bisa, sebaiknya dihindari. Karena yang tadi saya bilang, kita harus menjaga agar diri kita tetap menjadi seorang yang positif ya teman-teman. Gimana kalau kita punya teman yang selalu mengecewakan, selalu datang terlambat,
tidak pernah ingat acara ulang tahun, janjian tidak pernah ditepati, berkata-kata kasar. Ini juga sebaiknya kita hindari, karena tidak baik jika kita berteman dengan orang yang selalu membuat hati kita menjadi negatif. Bertemanlah dengan orang-orang yang membuat hati kita nyaman, sehingga kita dapat sama-sama saling bertumbuh. Selanjutnya adalah jauhi teman-teman yang kayaknya egois, tidak sama sekali memperdulikan lingkungan, tidak memperdulikan kita juga sebagai temannya. Hampir mirip dengan yang tadi ya, alias egois. Sebenarnya mirip dengan tidak peduli, yang hanya memikirkan diri sendiri, narsistik. Itu juga kayaknya kita tidak bisa dapat hubungan timbal balik yang baik dalam hal sama-sama bertumbuh, dalam hal sama-sama membina relasi yang baik. Ini juga akan membuat energi kita menjadi negatif pada akhirnya ya teman-teman, karena kan kita bawaannya pasti kesel ya, punya teman yang kok nggak bisa diajakin untuk saling sharing kayak gitu. Tadi adalah beberapa sifat dari kalau kita mempunyai hubungan relasi dengan seseorang atau dengan teman yang toksik. Itu kita hindari, karena setiap hubungan itu kalau bisa kita mendapatkan hubungan yang saling bertumbuh ya. Kalau saling bertumbuh itu sama-sama saling menguntungkan satu dan yang lainnya. Yang satu bisa memberi masukan di sini, yang satu bisa memberikan masukan di sana, dan akhirnya sama-sama saling bertumbuh. Itu kalau sifat pertemanan teman yang bisa kita pilih ya. Tapi gimana kalau misalnya ini adalah hubungan keluarga? Tidak melulu juga harus ditinggalkan ya teman-teman. Tapi kalau hubungannya sudah jauh lebih dalam, yaitu hubungan keluarga, itu artinya kita sebagai orang yang memiliki kesadaran lebih tinggi, itu bisa menulari kepositifan kita justru untuk keluarga yang negatif tentunya. Mungkin begitu aja teman-teman. Saya berharap kita di tahun 2023 ini melangkah jauh lebih tinggi lagi, mempunyai vibrasi yang jauh lebih positif lagi. Dan yang kita mulai di tahun baru ini adalah coba deh kita mulai mensortir teman-teman yang kita punya. Oke, mungkin gitu aja video hari ini. Thank you very much for watching. I love you all. Atma, namaste.